Saatnya yang muda dipercaya, yang tua membina. Mari kita bangun desa bersama-sama. Bersama-sama Jadi itu sih Jadi sebenarnya. lebih ke jadi Karanganyar kan memang ini kan perbatasannya langsung ke kota. Langsung ke kota. Masih pinggiran kota ya, beda ya sama desa beda. saya yang masih rada jauh sih Mas ya. Iya. Udah zamannya loh untuk kita saling berkolaborasi men. Udah zamannya untuk ayolah bareng-bareng aja. Yang namanya perbedaan pasti ada, tapi ya nggak harus sama juga. Tapi perbedaan itu indah. Ya enggak sih? Siap. Yo, what's up man ya, balik lagi bareng channel kita Antitesa, satu-satunya channel yang berani beda dan apa adanya. Oke, ya sebelumnya aku ingin menyapa para teman-teman subscriber semua ya. Halo kalian, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat, selalu dalam keadaan yang produktif lah, seperti itu. Dan ya, untuk program kemarin, program kita tentang tanya-tanya calon kepala desa di Desa Pekalangan itu udah selesai. Dan dari selesainya program itu, kemarin dari aku pribadi sama teman-teman itu ada kayak semacam keresahan sih. Ada semacam kekepoan gitu ya. Biasalah namanya pemuda juga sering ya suka kepo-kepo gitu kan. Nah, dari kekepoan itu aku sama teman-teman tim coba buat survei nih ke beberapa desa, beberapa kecamatan di Bondowoso khususnya. Dan dari hasil survei itu kita nemu satu kesimpulan men. Kita nemu satu kesimpulan. Jadi di beberapa desa, di beberapa kecamatan itu yang ikut berkontestasi di pemilihan calon kepala desa, banyak banget pemuda, banyak banget anak muda yang ikut terjun untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin, sebagai calon pemimpin di desanya masing-masing. Ini boleh dibilang sesuatu yang baru sih ya. Ini boleh dibilang sesuatu yang baru, tapi sekaligus mengundang suatu pertanyaan kepada kita. Ini para pemuda ikut mencalonkan diri untuk menjadi pemimpin sekedar coba-cobakah, sekedar iseng-isengkah, atau memang mereka sudah menyiapkan suatu misi untuk menuju perubahan yang lebih baik. Nah, jadi karena itu kita di sini akan mengundang salah satu narasumber dari tokoh pemuda juga yang ikut berkontestasi dalam pemilihan calon kepala desa. Nah, seperti apa nih kontribusi dari para pemuda-pemuda ini? Kita akan langsung undang aja deh. Ini dia narasumber kita. Welcome to my channel Antitesa, Mas Ilzam Ghazali Mulyo. Kasih tepuk tangan dong. Oke. Ini dia Mas Ilzam. Halo, apa kabar Mas Ilzam? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, jadi sesuai dari survei kita kemarin Mas, sesuai dengan informasi juga, Mas Ilzam Ghazali ini adalah salah satu calon kepala desa di Desa Karanganyar ya Mas. Iya, di Karanganyar. Di Karanganyar. Oke. Nah, Mas Ilzam ini kan salah satu, anggaplah representasi dari pemuda hari ini yang ikut kontestasi pemilihan calon kepala desa atau ingin menjadi pemimpin. Iya, benar. Ya, sebelum jauh kita membahas ini ke depan, aku kasih kesempatan buat Mas Ilzam untuk memperkenalkan diri deh, untuk menyapa teman-teman penonton semua dan mungkin juga untuk para pendukung yang ada di Desa Karanganyar. Monggo Mas, dipersilahkan. Ya, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya jauh-jauh dari Karanganyar. Sebenarnya poin pertama adalah ingin melihat salah satu bentuk kreativitas pemuda yang ada di desa. Di sini Desa Pekalangan. Pekalangan. Jadi kemarin sempat ada kabar bahwasannya di Desa Pekalangan ada perkumpulan pemuda yang katakanlah dalam tanda kutip menginspirasi bagi kalangan pemuda yang lain gitu. Ini merupakan sebuah fenomena yang perlu dikembangkan. Jadi setelah
kami dari Karanganyar nyampe ke sini, wah ternyata memang statement atau info tersebut benar. Jadi ada beberapa pemuda yang dikoordinir oleh beberapa orang dari yang memang notabene kalau pemuda ini lebih ke ya sebelumnya mungkin kegiatan-kegiatan yang non produktif, sehingga kepada kegiatan-kegiatan yang semacam ini merupakan hal yang sangat luar biasa. Kami rasa ini merupakan hal yang sangat luar biasa. Itu poin ataupun niat pertama kami berkunjung. Mengenai apa yang disampaikan oleh Mas Lukman ya tentang profil saya. Jadi saya ini bisa dikatakan atau mungkin memang asli pemuda desa Karanganyar. Jadi produk lokal ya. Jadi bapak saya, kakek saya, kakeknya kakek saya dan seterusnya itu memang orang Karanganyar. Asli Karanganyar. Jadi yang pertama itu mengenai profil selanjutnya ke tahap pendidikan, saya itu sekolah dasar di SDN 2 Karanganyar. Berlanjut ke setelah itu langsung saya dilempar oleh orang tua ke pondok pesantren ya, tepatnya di daerah Paiton Probolinggo. Di sana ada namanya pondok pesantren Nul Jadid atau mungkin lebih dikenal NJ ya. Jadi dari MTS, MA sampai alhamdulillah lulus kuliah saya di Nul Jadid dan pulang untuk menikah. Pulang untuk menikah. Oke. Ya, jadi itu profil singkat pendidikan. Selanjutnya setelah menikah, saya banyak berinteraksi dengan masyarakat, utamanya di sekitar. Ya alhamdulillah berangkat dari sana ada inisiatif dari pribadi kami untuk apa salahnya kalau seumpama ada beberapa hal yang mungkin saya bisa tularkan dari kemanfaatannya tersebut untuk warga desa Karanganyar dalam konteks Pilkades kali ini ya. Begitu. Oke, itu dia ya profil dari Mas Ilzam Ghazali Mulyo selaku calon kepala desa di desa Karanganyar. Oke, berarti sampean mondok nih Mas ya tadi di menyantri. Ya, katakanlah santri. Tapi santri itu identitas abadi Mas. Sampai sekarang saya tetap nyantri. Iya sih. Iya. Nggak ada mantan santri. Nggak ada mantan santri. Meskipun udah keluar dari pondok, kita tetap membawa identitas sebagai santri. Seperti itu. Oke. Nah, jadi ini Mas juga ya. Kalau saya lihat kemarin di desa Karanganyar sendiri, sampean ini adalah salah satu calon termuda. Iya, bisa. Salah satu calon termuda. Kalau boleh tahu usia Mas Ilzam berapa sih? Kalau secara hitungan angka, saya sekarang sudah menginjak 27 tahun. 27 hampir 28 tahun. Sih, hampir 28 ya. 27 tahun guys. Selisih 3 tahun lah kita. Selisih 3 tahun ya. Dan udah berani banget untuk keluar dari zona nyaman, mengikuti kontestasi pemilihan pemimpin dan siap untuk memimpin di umur yang masih sangat muda dan sangat on grace lah ya. Amin. Oke, karena masih muda nih Mas, kira-kira yang memotivasi Mas Ilzam untuk menjadi pemimpin, hingga akhirnya hari ini Mas Ilzam mencalonkan diri menjadi kepala desa, itu kira-kira apa motivasinya? Iya, jadi sebenarnya semua ini berawal dari kegelisahan sih Mas. Berawal dari kegelisahan, yang mana kegelisahan itu muncul ketika beberapa desa yang kami kunjungi, ternyata di sana ada beberapa gerakan-gerakan ataupun ada beberapa hal yang pemudanya dilibatkan. Nah, selama ini untuk desa kami sendiri bukan tidak pernah pemuda itu dilibatkan, cuma lebih kepada apa ya Mas ya. Jadi kurang begitu diperhatikan. Itu hal mendasar. Jadi sempat, ini kronologis ya Mas ya. Sempat pada waktu itu tahun 2018 para pemuda di lingkungan sekitar rumah saya ada kegiatan 17 Agustus. Okay. Jadi
itu mandiri kita Mas. Jadi tidak ada support dari siapa-siapa, kita inisiatif pribadi, kita pun semua baik dari pendanaan maupun konsep dan semacamnya itu kita sendiri. Dari kami dengan para pemuda di sana mengadakan acara dan alhamdulillah kita kurang lebih setengah bulan. Setiap hari ada lomba-lomba yang berbeda tanpa ada support dari siapapun. Alhamdulillah lancar dan ditutup dengan selamatan desa katanya mereka teman-teman pemuda itu selamatan desa atau meskipun secara rentetan waktu belum waktunya. Tapi biarlah ini selamatan desa ala pemuda katanya. Jadi waktu itu ketika melihat desa-desa sekitar acara untuk 17-an Agustus ini sangat meriah. Lah sedangkan di desa kita ini secara geografis anggap masih tergolong pinggiran kota, Mas. Jadi Karanganyar kan memang ini kan perbatasannya langsung ke kota. Langsung ke kota. Masih pinggiran kota ya. Beda ya sama desa saya yang masih rada jauh sih Mas ya. Ya, tapi ini pemikirannya sudah kota semua teman pemuda di sini. Ini saya sebenarnya ada iri. Ada iri dalam tanda kutip termotivasi. Iya. Jadi ketika di desa-desa yang lain katakanlah setelah Karanganyar, anggap ada beberapa di utara itu desa Tanggulangin katakanlah. Itu kok bisa lebih meriah? Ini apa? Ini ada gejala apa sehingga kok desa saya yang notabene secara geografis sudah pinggiran kota ini kok bisa kalah meriah dengan desa yang masih jauh lah dari geografis kota, ini ada apa? Setelah dipikir-pikir dan didiskusikan oleh teman-teman muda ternyata ya ada beberapa problem yang mana dari problem tersebut ada inisiatif saya untuk maju untuk mencalonkan diri di kepala desa ini. Oke. Jadi itu ya yang melatar belakangi akhirnya Mas Ilzam mau maju mencalonkan diri. Iya, itu secara kronologis ya Mas. Secara kronologis. Tapi secara secara dasar niatan, yang pertama adalah banyaknya keluhan-keluhan baik dari kalangan pemuda utamanya ataupun dari kalangan yang non pemuda tentang ya masalah kemajuan ataupun keadilan dan kesejahteraan. Makanya ini sekedar just info. Jadi moto saya dalam pencalonan ini adalah mari bersama-sama menuju Desa Karanganyar juara. Jadi Desa Karanganyar yang maju, adil dan sejahtera gitu. Juara. Ya, jadi maju, adil dan sejahtera. Keren sih ya. Keren sih. Oke. Oke, itu motivasi dari Mas Ilzam. Nah, tadi sempat disinggung masalah kita berangkat dari keresahan, keresahan sebagai pemuda seperti ini, seperti itu. Oke, kalau boleh berpendapat juga nih Mas saya ya. Monggo. Ya, ini mungkin penilaian saya secara subjektif lah, nggak objektif, nggak. Tapi ya mohon maaf ya, entah di desa manapun kadang nih Mas, desa atau pemerintahan di desa itu hanya terlalu fokus terhadap hal-hal yang berbau administratif. Iya, betul. Birokratis kayak gitu. Terus fokus terhadap pembangunan infrastruktur. Seperti pelengsengan, jalan, pavingisasi. Ya benar, pavingisasi. Nah, kalau dari Mas Ilzam sendiri nih yang hari ini notabene mencalonkan diri, kira-kira ada nggak sih inovasi atau wacana untuk membuat sesuatu yang berbeda, Mas? Memang apa yang disampaikan oleh Mas Lukman ya memang benar adanya. Jadi kebetulan sebelum masa pencalonan ini kami pernah mengabdikan diri di balai desa, Mas. Sebelumnya pernah di balai desa. Jadi sedikit banyak ya tahulah bagaimana roda pemerintahan desa. Ya tidak jauh beda dengan apa yang disampaikan Mas Lukman, lebih kepada hal-hal yang bersifat administratif ataupun dokumentatif dan lain sebagainya. Jadi kurang dari nilai isi dan kemanfaatannya. Jadi dari hal tersebut kami sempat berpikir alangkah lebih baiknya kalau ada beberapa program yang tanpa mengesampingkan pembangunan dan juga tanpa mengesampingkan pemberdayaan sumber manusianya, Mas. Ya itu sih poinnya sebenarnya, Mas. Nah kira-kira kalau dari Mas Ilzamnya sendiri ada nggak wacana atau inovasi untuk
bukan hanya sekedar pembangunan. Iya. Bukan hanya sekedar ya urusan administratif tadi. Ya. Jadi gini, kemarin sempat berkumpul beberapa pemuda. Jadi ini lagi-lagi dari pemuda. Ya. Jadi kami ingin maju, desa kami ingin maju dalam hal apapun, perekonomian, Ekonomi. ya, tidak mengesampingkan keagamaan pasti, dan ya pemberdayaan manusianya. Pemberdayaan manusia. Jadi ada beberapa hal yang sudah kami tuangkan dalam visi dan misi kami. Yang pertama adalah dari segi ekonomi, sebenarnya ada beberapa program terutama dalam hal pembangunan yang mana hal tersebut bisa menunjang perekonomian di desa kami. Karena gini Mas, secara kalkulatif untuk desa Karanganyar itu profesi terbesar nomor 2 adalah tukang Mas. Tukang bangunan. Ya. Jadi tetap peringkat pertamanya tetap pertanian. Tapi untuk peringkat keduanya adalah pertukangan. Nah, selama ini di desa kami itu untuk hal pertukangan sebenarnya kita bisa support dalam tanda kutip, kita bantu para tukang-tukang yang ada di desa dengan bersama-sama mengelola pembangunan yang ada di desa. Jadi istilahnya swasembada. Atau anggaplah kita semangat gotong royong itu tetap kita utamakan. Jadi semisal nih secara praktek di lapangan, semisal ada di desa kami itu ada 6 pedukuhan ya Mas, ada 6 pedukuhan. Selama ini ketika katakanlah di pedukuhan A itu ada sebuah pembangunan atau semacamnya. Lah, untuk tenaga tukang ataupun yang lainnya itu tidak dari dusun A tersebut, tapi tetap dari dusun yang lain. Jadi tidak pemerata. Tidak memanfaatkan pertukangan yang asli dari sana. Iya, jadi untuk atau tukang yang di sekitar tempat pembangunan itu kurang tersentuh. Itu merupakan satu problem. Itu salah satu untuk menunjang perekonomian. Yang kedua adalah ada memang untuk di desa kami karena tidak punya anggaplah destinasi wisata yang sangat menonjol, tapi ada beberapa titik yang kalau kita kelola itu bisa. Ada waduk di sana Mas, di desa Karanganyar itu ada waduk dan juga beberapa spot-spot yang ya bisa dikatakan cukup bagus lah untuk kegiatan-kegiatan Instagram memorable ataupun yang lainnya itu bisa masuk. Jadi itu fokus yang kedua dari sektor ekonomi. Yang ketiga adalah tetap yang menjadi prioritas adalah sektor pertanian karena memang basisnya desa Karanganyar adalah pertanian. Jadi sempat juga kemarinnya rembuk dengan para tokoh-tokoh yang memang sudah ahli dalam bidang pertanian. Jadi ada beberapa saran-saran dari tokoh-tokoh tersebut untuk bagaimana solusi dan jalan keluar pemaksimalan pertanian di desa Karanganyar ya, seperti itu. Jadi kalau untuk semua potensi nih ya, Mas Ilzam ini sudah menganalisa ya. Potensi ekonominya seperti apa, pembangunannya seperti apa, semuanya sudah dianalisa. Udah matang sih. Ini Mas, monggo kita sambil ngopi-ngopi, sambil rokokan juga, monggo. Nah, kita santai-santai aja sih. Iya. Terus ini ya Mas, berkesinambungan sih sebenarnya. Dari tadi sudah disinggung tentang juara, maju, terus adil dan sejahtera. Terus di visi misi divisinya tadi juga sudah disebutkan tentang lebih ke arah ke kemajuan. Nah, ini berbicara desa maju artinya kan Mas Ilzam udah berbicara desa maju atau desa prasembada. Nah, Mas Ilzam nih selaku tokoh pemuda, kalau dari sudut pandang Mas Ilzam, dari sudut pandang pemuda, kira-kira desa yang maju itu desa yang kayak gimana sih Mas? Ketika kita berbicara tentang desa yang maju, tentunya meliputi beberapa aspek yang ada ya Mas ya. Jadi tidak hanya sebatas maju dalam ekonomi saja, tidak, tapi maju dalam ekonomi, maju dalam sumber daya manusianya, maju terutama dalam hal keagamaannya, dan maju dalam hal pembangunan dan pelayanan seperti itu. Jadi indikasi atau katakanlah tanda-tanda dari desa itu bisa dikatakan maju adalah ketika dari beberapa aspek itu
meskipun tidak sempurna tapi sudah baik. Jadi dari segi perekonomian itu baik, dari segi keagamannya lebih baik, dari segi pemberdayaan masyarakatnya juga baik, dan juga dari segi yang lainnya, pembangunan dan pelayanan juga baik. Jadi ketika beberapa aspek itu sudah bisa dikatakan mencapai penilaian yang baik, maka bisa untuk itu dikatakan atau dikategorikan sebagai desa yang maju. Jadi seperti itu. Jadi guys ya, teman-teman semua, kalau ada yang bilang pemuda hari ini nggak harus nunggu masa tua dulu untuk mencalonkan diri menjadi pemimpin, nggak men, kalian salah. Jadi berbicara tentang ini ya, berbicara tentang menjadi pemimpin. Ya ini multi tafsir sebenarnya, ini multi tafsir dan ini pendapatku pribadi sih. Berbicara untuk menjadi pemimpin sebenarnya bukan tentang usia ya Mas. Iya. Tua muda itu sebenarnya sama aja, tergantung kualitas diri, udah siapkah, udah mampukah untuk memimpin. Nah, jadi kalau ada yang bilang atau ada omongan bahwa wah, masih muda gak mungkin bisa memimpin. Enggak. Masalah menjadi pemimpin ini kembali lagi bukan masalah usia. Iya. Oke. Nah, lanjut nih kita Mas. Yap. Mas Ilzam selaku calon kepala desa Karanganyar dan juga dari tokoh pemuda. Ketika ya ini kita sharing aja ya Mas ya. Iya. Kita sharing, kita cerita. Biasanya entah di dalam hal apa aja, biasanya ketika seorang pemuda maju nih, berani tampil, itu ada aja kayak semacam gap atau apa ya istilahnya ya, sekat, diskriminatif ya Mas ya. Ya kalau dibilang diskriminatif ya juga sih mungkin. Akhirnya ya kalau dari sejarah kita juga ya Mas, sejarah bangsa kita lah, selalu ada golongan tua, ada golongan muda. Seperti itu ya. Nah, nggak tahu ke depan kayak gimana Mas Ilzam di Desa Karanganyar. Tapi yang pasti akan selalu ada gap atau sekat antara golongan muda dan golongan tua. Terlebih Mas Ilzam adalah representasi dari pemuda di Desa Karanganyar. Nah, kira-kira gimana nih Mas untuk menyikapi hal-hal semacam itu? Memang tidak bisa lepas dari sejarah ya Mas ya. Tidak lepas dari sejarah bahwasanya gerakan ataupun partisipasi pemuda dari semenjak kita merdeka sampai masa ini tidak bisa dikesampingkan. Tapi di satu sisi juga tanpa menafikan atau meniadakan yang tua-tua, tanda kutip, yang sudah lebih senior dari kita. Maka dari itu kami selalu berpesan, atau katakanlah ini sebuah jargon ya Mas ya. Saatnya yang muda dipercaya, yang tua membina, mari kita bangun desa bersama-sama. Jadi itu sih sebenarnya. Jadi lebih ke arah kebersamaan sih Mas. Lebih kolaboratif. Jadi seperti itu. Jadi secara penjelasannya adalah biarkan yang muda yang memimpin, yang tua sudah sebagai pembina ataupun monitoring. Monitoring. Seumpama yang muda katakanlah sebagai pemimpin, ketika katakanlah yang muda terlalu lembek, yang tua lah yang memperingatkan, jangan terlalu lembek, harus cepat. Atau katakanlah ada pecutan dari yang tua. Atau katakanlah dari pemimpin yang muda itu terlalu over ya, terlalu power, yang tua lah yang akan memperingatkan. Cong, jangan seperti itu. Kalau seperti itu begini. Jadi tetap ada kesinambungan. Ada kesinambungan antara yang muda dan yang tua. Makanya kami memiliki jargon dan selalu kita sampaikan kepada masyarakat, tidak ada istilahnya muda dan tua dalam membangun desa. Tapi biarkan yang muda dipercaya, yang tua membina, mari bersama-sama kita membangun desa. Jadi itu yang katakanlah kalau semisal ada gap ya pasti ada, cuma ketika masyarakat memahami jargon atau pesan yang kami sampaikan dalam kalimat tersebut, kemungkinan kita akan sinergi dan bisa untuk berkolaborasi ya seperti itu. Oke, itu sih. Jadi ya nggak bisa dinafikan juga Mas bahwa hari ini udah nggak zaman sih ya, udah nggak zaman kita kayak saing-saingan gap-gapan. Oke lah di momen tertentu itu boleh lah, tapi untuk sesuatu yang mengatasnamakan pembangunan, membangun sesuatu,
udah zamannya loh untuk kita saling berkolaborasi, men. Udah zamannya untuk ayolah bareng-bareng aja. Yang namanya perbedaan pasti ada, tapi ya nggak harus sama juga. Tapi perbedaan itu indah, ya enggak sih? Siap. Nah, ya dari tadi udah ngobrol serius banget nih Mas. Iya. Jadi aku pengen lebih mengulik ke hal-hal yang lebih ke Mas Ilzamnya sih. Iya, monggo. Kira-kira kok kira-kira ya, Mas Ilzam nih udah nikah belum? Udah berkeluarga? Sudah berkeluarga. Sudah berkeluarga dan sudah mempunyai anak 1, Mas. Oh, alhamdulillah udah dikaruniai ya. Iya, Ya, dikaruniai. udah menjadi bapak nih ya. Iya, sudah menjadi bapak. Bapak Ilzam muda. Siap. Nah, kalau boleh tahu Mas kesibukan Mas Ilzam sehari-hari itu apa? Kalau kesibukan untuk saat ini ya katakanlah wira swasta sih, Mas. Wira swasta. Jadi ke pertanian juga ada beberapa usaha yang ada di pertokoan juga ada sedikit usaha di pertokoan ya, tapi lebih dominan ke sawah sih, karena kalau pemuda ketika sudah berada di sawah tuh inspirasinya mengalir, Mas. Oh iya, Ya, jadi sambil lalu kita menikmati secangkir kopi ditemani dengan teriakan-teriakan burung gitu ya. Jadi otak itu seakan-akan dipacu untuk berpikir inovatif. Itu pengalaman saya. Jadi kalau secara aktivitas ya ke pertanian dan pertukuan ada sedikit usaha lah dari kita gitu. Oke. Jadi lebih ke pertanian ya. Lebih ke pertanian. Jarang banget sih anak muda Mas ya, sedikit cerita sih hari ini. Mungkin ya kita sama-sama tahu lah Mas, bukan menjadi rahasia lagi bahwa anak muda hari ini itu jarang banget yang mau terjun ke apa itu namanya sektor pertanian. Sektor pertanian. Ya PNS berseragam. Ya enggak ada salahnya men, enggak ada salahnya. Tapi keren sih untuk pemuda hari ini yang berani terjun ke pertanian dan melihat potensi di sana. Iya. Jadi memang kan tidak bisa dinafikan di desa kami yang seperti yang saya sampaikan barusan, untuk sektor pertanian tetap merupakan profesi nomor 1, Mas. Jadi baik secara kalkulatif ataupun secara daya pertanian juga tetap nomor 1. Jadi kami memang kemarin sempat sudah tukar pendapat dengan tokoh-tokoh yang katakanlah ahli dalam pertanian. Jadi ketika seumpama kami ditakdirkan dan diizinkan untuk memimpin desa, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan dalam rangka kemajuan pertanian di Desa Karanganyar. Jadi kalau dijelaskan di sini mungkin nanti bisa berjam-jam loh, karena selain juga bersifat teori juga bersifat teknis nih. Nah, jadi memang sudah kami punya dan mengantongi beberapa PR yang mungkin akan kami laksanakan ketika ataupun seumpama kita diberikan izin atau ditakdirkan memimpin Desa Karanganyar. Ya seperti itu. Oke. Tadi udah berbicara tentang potensi ekonomi yang akan dikembangkan ya, berkaitan dengan sektor pertanian, terus apa itu ekonomi kerakyatan, juga pertukangan ya Mas. Nah, oke, kalau kita sedikit geser nih ke sektor pembangunan Mas Ilzam. Kira-kira kalau Mas Ilzam nanti terpilih menjadi kepala desa di Desa Karanganyar, kira-kira pembangunan apa yang akan menjadi prioritas di sana, Mas? Iya, baik. Berbicara pembangunan, saya rasa ada 2 peta yang harus kita petakan ya, Mas ya. Jadi peta yang pertama adalah pembangunan fisik ya, Mas ya. Jadi ada beberapa pembangunan yang bersifat fisik yang memang hal itu menjadi prioritas kami. Salah satunya adalah penyediaan air bersih, Mas. Penyediaan air bersih bagi beberapa lingkungan yang ada di Desa Karanganyar. Karena memang hal ini merupakan problematika dasar untuk masyarakat Desa Karanganyar tentang sulitnya mendapatkan air bersih. Memang selama ini ada PDAM ya Mas di desa kami, cuma hal itu bisa dicapai oleh warga yang katakanlah perekonomiannya menengah ke atas. Ya, jadi untuk masyarakat yang katakanlah perekonomiannya menengah ke bawah,
hal itu lumayan sulit. Jadi untuk mengantisipasi dan mengatasi hal tersebut, kami berinisiatif dalam rangka pembangunan fisik yang akan kami prioritaskan pertama adalah penyediaan air bersih. Penyediaan air bersih. Ya, meskipun ada beberapa rentetan kegiatan yang bersifat pemberdayaan fisik, yang lainnya semisal ya ada beberapa kebutuhan pavingisasi juga yang belum selesai. Ada kegiatan penyediaan penyediaan lahan untuk kifaya ada juga. Terus selanjutnya ada beberapa jembatan yang memang perlu untuk kita pikirkan dan semacamnya. Jadi seperti itu. Untuk peta yang kedua mengenai pembangunan atau pemberdayaan sumber daya manusianya, Mas ya. Jadi hal ini lebih ke arah bagaimana nantinya kita akan memberdayakan sumber daya masyarakat Karanganyar untuk lebih maju, ya baik dari perekonomiannya, keagamaannya ataupun dari sumber daya yang lain. Dalam hal ini secara pasti kami akan memprogramkan yang pertama adalah beberapa kegiatan-kegiatan UMKM. Yang pertama, yang kedua adalah pemaksimalan potensi ekonomi yang ada di desa. Selanjutnya bagaimana kita bisa menumbuh kembangkan semangat semangat daya ekonomi yang ada di desa dengan cara ya kita bisa mensupport beberapa usaha-usaha yang ada di desa melalui BUMDes dan lain semacamnya. Yang kedua bisa kita support dari segi pengadaan barang ataupun dari segi manajemen yang lainnya. Dari segi keagamaannya kita bisa lebih membangun keagamaan desa di Desa Karanganyar lewat beberapa kegiatan, karena memang notabene atau secara lumrah di desa kita keagamanya lumayan kental, Mas ya. Lumayan kental. Cuma saya saja pakaiannya sekarang ini tidak agamis ya, karena ini hasil dari pertemuan rapat langsung saya dibawa ke sini. Jadi gak sempat agamis lah, tapi tidak apa-apa ya, pakaian agamis. Ya kalau masalah tampilan itu enggak ini sih ya, Mas ya. Iya. Yang tampilannya seperti ini, yang seperti ini, kalau masalah keagamaan ya nggak bisa ini sih, nggak bisa dinilai dari tampilan juga sih. Iya. Jadi masalah keagamaan yang saya sampaikan barusan adalah dengan beberapa kegiatan-kegiatan yang bersifat kultur budaya di Desa Karanganyar yang selama ini sempat tidak ada, itu akan kami coba untuk dihadirkan kembali kepada masyarakat. Dan ini berkesinambungan kepada potensi pemudanya. Karena yang kami harapkan adalah dalam kegiatan-kegiatan tersebut, terutamanya dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat ya katakanlah pemberdayaan, keagamaan dan lainnya, kami akan lebih mengoptimalkan peran pemuda, Mas. Jadi biarkan yang non pemuda katakanlah bisa menikmati, yang muda yang mengusahakan hal itu semua terjadi. Ambil peran. Jadi ya tetap kembali kepada etika dasar, tetap yang muda yang dipercaya, yang tua membina dan bersama-sama membangun desa ya, seperti itu. Oke. Nah, berarti kalau prioritas pembangunannya nanti adalah pembangunan fisik juga SDM ya, Mas. Iya. Kalau fisiknya tadi dijelasin udah lebih ke hal-hal yang urgent dan langsung menyentuh ke masyarakat gitu ya. Oke. Kebutuhan dasar. Nah, itu sih sebenarnya yang emang perlu dibenahi dalam hal pembangunan, kayak pembangunan apa sih yang harus diprioritaskan, urgentnya di mana, terus yang menyentuh ke masyarakat langsung. Nah, oke. Tapi ngomong-ngomong nih, Mas, dari tadi kita aku pribadi juga belum tahu nih, belum dengar visi misi dari Mas Ilzam. Kalau boleh tahu ya, monggo dipaparkan visi misinya biar nanti penonton kita baik dari ya subscribernya Antitesa Channel, juga dari pendukung Mas Ilzam di mana di Desa Karanganyar, semuanya bisa tahu visi misinya seperti apa. Jadi sebenarnya secara maksud dan tujuan visi itu adalah keinginan dasar kan, Mas ya, keinginan dasar atau program dasar. Kalau kami pribadi berbicara visi kami adalah suara masyarakat, Mas.
Visinya adalah suara masyarakat. Jadi apa yang pada akhirnya seumpama kami ditakdirkan dan terpilih menjadi kepala desa, visi kami adalah apa yang memang benar-benar menjadi suara masyarakat. Misal pada akhirnya nanti masyarakat butuh ini karena ini memang kebutuhan dasar, atau butuh ini karena memang ini merupakan hal yang penting. Jadi itu sebenarnya sudah masuk dalam visi kami. Berarti sifatnya lebih fleksibel gitu, lebih fleksibel dan lebih universal. Universal dan nggak kaku gitu ya. Oke. Jadi tidak apa harus mewujudkan ini dan enggak. Jadi kami lebih kepada visi kami adalah suara masyarakat. Suara masyarakat. Suara masyarakat. Tentang secara tertulis memang sudah ada beberapa yang coba kami tekstualkan atau coba kami tulis dalam bentuk visi dan misi, memang sudah ada, Mas. Cuma pada dasarnya visi dan misi kami adalah suara masyarakat, Mas. Bagaimana masyarakat bisa mencapai kemajuan, bisa mendapatkan sebuah keadilan, dan desa kita serta masyarakatnya bisa menikmati dan mencicipi kesejahteraan. Jadi seperti itu. Ya, mungkin itu sih kalau dijelaskan secara panjang lebar. Nanti lebih ke teknis kayak ini dan itu nanti panjang lagi. Ya, tapi kalau udah berbicara suara masyarakat itu udah menjadi representasi banget sih, Mas. Ya. Jadi apa ya, masyarakat butuh ini, butuh itu, dan apa yang harus dikembangkan dari masyarakat memang garis besarnya adalah di sana sih, Mas. Iya. Oke. Nah, oke, buat teman-teman semua, para penonton setia kita Antitesa Channel. Ya, itu dia sedikit pembahasan, sedikit obrolan santai kita dengan Mas Ilzam Ghazali Mulyo, SSY. Siap. Nah, itu dia, bisa kalian simak, dan jangan lupa teman-teman, jangan lupa, sekali lagi aku ingetin buat selalu support channel ini ya, selalu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya dan share video ini sebanyak-banyaknya. Dan buat pendukungnya Mas Ilzam juga terutama nih yang ada di Desa Karanganyar, share dong video ini sebanyak-banyaknya, pencet juga tombol subscribe-nya ya, seperti itu. Dan untuk terakhir nih ya, bolehlah Mas Ilzam menyapa para pendukungnya di Desa Karanganyar. Kasihlah closing statement ya, Mas ya. Oke, ini dia closing statement dari Mas Ilzam Ghazali Mulyo. Silahkan, Mas. Baik, untuk teman-teman atau para teretan setejah Desa Karanganyar ngireng areng sareng kula sareng para ajunan setejah membangun Desa Karanganyar. Membangun Desa Karanganyar dalam hal kemajuan desa, keadilan desa, serta mencapai kesejahteraan desa. Dengan jargon tetap kita menuju Desa Karanganyar yang juara, yang maju dan adil serta sejahtera, tanpa memandang pihak-pihak yang mana. Jadi tetap kita akan ada kolaborasi antara yang muda dan yang tua. Mari kita percayakan kepada yang muda dan yang tua membina, dan bersama-sama kita membangun desa kita tercinta. Ya, mungkin itu saja, Mas. Oke, terima kasih untuk Mas Ilzam sudah hadir di podcast kita, sudah berbincang-bincang dan berbagi nih ya, Mas ya di sini. Yeah. Saya ucapkan banyak terima kasih. Ya, jangan kapok-kapok Mas buat main ke sini lagi. Tidak pernah kapok. Oke, untuk nanti mungkin kita akan undang lagi Mas Ilzam ke sini. Oke, itu dia sekian podcast dari kita hari ini. Dan nih buat pesan buat para pendukung Mas Ilzam atau khususnya masyarakat Karanganyar. Oh ya, kalau boleh tahu Mas Ilzam nih di Karanganyar nomor berapa Mas, nomor urutnya? Oh iya. Untuk kita ada di nomor urut 2. Jadi untuk para pendukung sudah tidak asing lagi dengan istilahnya salam dua jari. Wah, ya. salam dua Jadi jari. ini sebenarnya ada filosofinya, Ada Mas. filosofinya. Ada makna. Oke, apa jadi, itu, Mas? Kalau katanya orang itu yang ke atas ini hablum minallah. Oke. Ya, dari keagamaan, dan yang ke samping adalah hablum minannas, sesama manusia. Jadi harus baik kedua-duanya. Dan harus balance Ya, gitu harus balance. Oke, itu dia kalau dari Mas Ilzam. Hablum minallah dan hablum minannas. Wih, filosofis banget nih salam dua jarinya.
Oke, sekian ya. Terima kasih Mas Ilzam udah datang dan sama-sama. untuk para penonton nantikan konten-konten kita berikutnya. Oke, sebelum kita tutup mungkin ya nantilah Mas bisa main ke sini Siap, lagi. Terima kasih siap. ya Mas ya. Terima Ya, kasih terima kasih juga. banyak. Terima kasih. Dan oke, sekian. Terima kasih buat para antitesa di luar sana.